Puji nama Tuhan. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau naik menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dalam perayaan ini Tuhan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami Bapa dalam setiap langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup dan Engkau naik ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan naikkan pagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah Engkau atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Setiap kami umat-Mu Tuhan datang dengan sendak, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan jemaat yang di Tuhan, yang di rumah-rumah, bahkan dimanapun kita memuji Tuhan Yesus. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedahsyatan hari-Mu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mencurahkan rohnya atas kita. Amin.
Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya.
Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat roh-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku
ini Allahku, beriku biarlah bangkitkan roh kami ya Tuhan. Baik jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kau dapati kami salah, dan ajar kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, sehingga sisa hidup yang Engkau percayakan untuk kami hidupi, kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa berbicara, kami siap diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kami berdoa dan mengucap syukur. Dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semuanya luar biasa. Harusnya gereja kita hari-hari ini, saudaraku, kita ada di gereja karismatik, kita ada di gereja apostolik, kita ada gereja yang percaya dengan Pentakosta. Harusnya setiap kita hari-hari ini rindu lawatan Tuhan. Rindu di mana Roh Kudus dicurahkan. Baptisan Roh cuma sekali. Baptisan Roh Kudus cuma sekali, tapi kepenuhan Roh Kudus bisa kita minta berkali-kali. Saya berdoa saudara pulang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Karena banyak saudaraku sekarang gereja mengencourage demikian rupa, seolah-olah jemaat menjadi audiens.
Jemaat menjadi pendengar yang pasif, menurut saya itu sudah alkitabiah. Yang menikmati penyembahan kita bukan jemaat. Yang menikmati pujian kita bukan kita, saudaraku. Tetapi yang menikmati pujian kita adalah sorga. Wah, yang amin gak terlalu. Amin. Ya. Yang menikmati audiens kita, saudaraku, siapa? Sorga. Ya. Malaikat diciptakan memang makhluk kudus, tapi bukan maha kudus. Makanya ketika malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan gak pusing. Tuhan gak pusing. Dibiarkan sampai jatuh ke dunia orang mati. Tetapi manusia yang jatuh, Tuhan sibuk. Dia berikan anak yang tunggal. Dan pribadi itu, saudaraku, membungkukkan badannya, mengambil saudara yang berdosa, saudara yang hina, saudara yang harusnya tidak layak, dan didudukkan sejajar dengan anak domba Allah. Amin. Oh ya, malaikat itu the true worshipper. Tapi tolong jangan bilang Siti Muhyiddin ya, karena kelompoknya dia true worshipper. Betul? Malaikat yang paling fals suaranya saja, Whitney Houston putus. Haleluya. Ini Indonesia mau Coldplay mau main aja sibuk, sampai tiketnya dipalsukan. Betul? Saudaraku, malaikat menyanyi luar biasa, surga biasa. Tetapi Alkitab dalam kitab Wahyu mencatat, begitu manusia memuji Tuhan, Tuhan bilang begini, hei malaikat diam. Kenapa? Anak-anakku sedang menyanyi untuk aku. Siapa itu? Saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bilang kanan kirimu, engkau berharga luar biasa di mata Tuhan. Amin. Hari ini saya minta izin khotbah saya sedikit agak keras. Kenapa? Kita rindu mendatangkan Tuhan itu datang kembali. Amin. Semua orang mati, Yesus pun mati kok. Gak ada orang gak mati. Suatu ketika Henokh akan mati, suatu ketika Elia juga akan mati. Kalau kita berkata apa? Semua manusia ditentukan satu kali mati. Betul tidak? Makanya nggak usah doa bilang begini, Tuhan berikan aku umur 1000 tahun lagi. Jangan. Tuhan juga bete lihat tuh. Haleluya. Amin. Rumah kita bukan di Fatmawati, rumah kita bukan di Pondok Indah. Rumah kita yang kekal adalah bersama dengan Bapa di sorga. Haleluya. Saudara ini kasih Tuhan. Kerinduan kita apa saudaraku? Tuhan itu segera datang kembali. Dia tidak hanya mati, dia bangkit. Dia tidak hanya bangkit, dia naik. Betul? Kenapa meski turun kan enak di surga, ngapain lagi cari kerjaan? Enggak, dia berkata, di mana aku tinggal, di situ jemaat Fatmawati juga harus tinggal. Amin. Sing amin mek kene tok iki. Sing tinggal. Haleluya. Amin. Rumah kita di sini sementara. Saudara mau hiasi emas, perak, berlian, pecahan kaca, ingat itu sementara. Rumah kita kekal di surga. Amin. Haleluya. Kalau sekarang kita belum pulang karena rumah kita belum selesai. Siapa yang mau masuk surga? Yang rindu masuk surga? Semua. Yang kepingin cepet-cepet ke surga? Oh, enggak ada. Saya bilang yang mau cepet-cepet. Oke, ini ayatnya. Ayo kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Enggak yang tadi. Boleh? Yang tadi? Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti. Pertanyaannya, siapa kamu di situ? Murid-murid berarti berbicara Galilea. Betul nggak? Ingat saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara Galilea, pasti akan bicara Gerasa. Betul nggak? Kalau kita bicara pengikut, pasti berbicara murid. Dan ingat, Yesus nggak tertarik dengan orang yang ikut-ikutan. Bilang kanan kirimu, jangan suka ikut-ikutan. Ini kenapa sebelah kok angkat tangan nyembah? Ikut-ikutan, nggak ada guna. Betul nggak? Oh sebelahnya bahasa roh, aku ikut-ikut, biar kelihatan roh, dipenuhi Roh Kudus. Sorry, nggak ada gunanya. Amin. Kekesenan bukan ikut-ikutan, tapi kekesenan keputusan untuk menjadi murid Yesus. Amin. Amin. Ya, saudara ini kasih Tuhan. Saudara percaya Tuhan memberkati kita? Amin. Saudara percaya Tuhan mengampuni dosa kita? Amin. Saudara percaya Tuhan memberkati kita? Amin. Memulihkan kita? Amin. Pertanyaan serius, kapan? Sekarang.
selama Anda diizinkan hidup. Amin. Allah yang akan datang kembali tidak membawa pengampunan. Allah yang datang kembali nggak bawa kasih. Allah yang datang kembali nggak bawa mujizat, enggak. Allah yang datang kembali, Wahyu pasal 2, dia datang kembali membawa pedang. Dia akan pisahkan mana kambing, mana domba, mana gandum, mana ilalang, mana Hades, mana Firdaus. Tapi keputusan kita hidup bersama dengan Bapa ditentukan sekarang. Bilang kirimu, jangan main-main dengan Tuhan. Haleluya. Saya berdoa minggu depan kita ibadah 3 kali di tempat ini. Iya, karena gereja ini kalau penuh nggak cukup kok jiwa-jiwa yang antri ke surga. Haleluya. Klik, ayo. 2 Tesalonika 1 sampai seterusnya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Tentang kedatangannya Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Ayat yang kedua tolong baca. Ini saudaraku penting sekali. Jangan bingung, jangan gelisah, jangan gampang mendengarkan maaf saya tidak anti nubuatan. Tetapi kalau orang dikit-dikit bernubuat tapi hidupnya tidak benar, menurut saya nubuatannya itu palsu. Betul tidak? Ada orang meramalkan Yesus datang tahun sekian, bulan sekian di mana. Alkitab tidak pernah menjelaskan kapan datangnya. Alkitab tidak pernah menerangkan tahun kapan dan di mana. Tetapi Tuhan berikan wisdom atas kita. Tuhan berikan hikmat atas kita apa? Tanda-tandanya itu diberikan buat orang percaya. Amin. Jelas sampai di sini. Ingat perkataan Paulus. Umatku binasa bukan karena miskin, bukan karena sakit, tetapi umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan akan apa? Bilang kanan kiri, makanya jangan malas kerja firman. Haleluya. Amin. Jangan terlalu banyak nonton drama Korea. Haleluya. Ya, malas kalau di gereja memang, Bu. Ya, ayo. Hari-hari ini sudah penuhi hidupmu dengan firman. Mazmur 1 berkata apa? Yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dan melakukannya dalam keseharian, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja dikerjakan tangannya, Tuhan buat berhasil. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Saya kenapa teriak-teriak ya? Ya biarin aja lah. Haleluya, amin. Pak, Bu, jangan mau disesatkan. Karena banyak orang sekarang mulai mereka-reka. Ingat, kenapa ada gereja Advent? Karena tahun 1800 sekian, orang-orang kecewa atas nubuatan hamba Tuhan yang mengatakan tahun 1819 Tuhan akan datang. Betul nggak? Harusnya kita orang percaya, nggak penting kapan Tuhan datang, yang penting kita mempersiapkan diri kalau Tuhan setiap saat atau suatu ketika akan datang. Amin. Mungkin datangnya Tuhan tidak secara sporadis. Mungkin kita tidur terus bangun tiba-tiba di San Diego. Begitu bangun ada di Pondok Rangon. Oh iya, betul. Haleluya. Kok kayaknya belum siap, amin. Saya lanjutkan ayat yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu apa? Disesatkan dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu apa? Murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat yang keempat tolong baca. Ayat yang kelima. Bersama-sama dengan kamu, ayat 6 saya baca. Dan sekarang kamu tahu apa yang, saudara ngerti nggak ayat ini? Apa yang menahan dia? Apa yang menyebabkan Yesus belum datang menyebut saudara?
Kira-kira apa? Boleh multimedia 2 Petrus 3:9, nggak ada di PowerPoint. Sorry, saya minta maaf. 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3:9. Haleluya, puji Tuhan. 2 Petrus 3:9. Oh belum, sabar. Gak apa-apa, pendetanya orang Jawa. Orang Jawa itu sabar. Diinjak kakinya, rapuh. Yuk kita baca rame-rame. 3, 2, ya. Tuhan tidak lalai sekalipun, tetapi Ia sabar terhadap supaya amin. Jadi Bapak Ibu sekarang tahu kenapa Yesus belum datang sampai hari ini. Karena Dia menghendaki satu pun di antara kita tidak ada yang binasa. Satu pun di antara kita tidak ada yang disesatkan. Amin. Pak, Tuhan sabar, betul. Tapi kesabaran Tuhan tidak bisa dipermainkan. Betul? Tuhan penuh kasih, betul. Tapi kasih Tuhan bukan barang murahan. Tuhan Maha Pengampun, tapi pengampunan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Yang setuju katakan amin. Oh, sekarang kita tahu saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus belum datang sampai hari ini? Karena Dia memberikan kesempatan buat saudara-saudara dan saya. Amin. Coba aja lihat sekarang, maaf ya, bukan saya maksud menghakimi. Banyak orang lebih fokus kepada masalahnya daripada meninggikan Tuhan. Betul nggak? Harusnya kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, harusnya ketika kita percaya sebagai orang Kristen, harusnya hari-hari yang kita isi adalah hari yang menyenangkan Tuhan, bukan memelihara kekhawatiran, bukan mengintertin kebimbangan, bukan memblas sedemikian rupa apa yang kita hadapi. Saya mau katakan Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan jauh melebihi segala-galanya. Amin. Haleluya. Saudara masih baik-baik? Ya, wajahnya sedih gini. Amin. Ya, hati-hati pelayan Tuhan. Betul. Karena setiap apa yang kau lakukan dalam pelayanan, suatu ketika akan dimintakan pertanggungjawaban. Pak, Bu, saya pernah bersaksi tapi di BBI di tempat ini. Saya bukan dari Kristen dari kecil. Saya dari agama mayoritas. Tetapi bukan masalah pindah agama. Semua jargon agama itu menawarkan surga. Dengar baik. Semua jargon agama menawarkan surga. Termasuk Kristen, termasuk Katolik, termasuk Hindu, Buddha, Islam. Semua menawarkan surga. Pertanyaannya, sampai surga tidak? Ayo jangan pura-pura nggak dengar. Amin. Bukankah Yesus berkata, I am the way, I am the truth and life. No one can go to the Father without me, kata Tuhan. Ini bukan masalah agama, tetapi melalui siapa Anda masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan Dia yang menjanjikan surga akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Oh, yang setuju tepuk tangan bagi kita. Katakan haleluya. Pak Gembala, maaf saya jalan-jalan Pak. Saya nggak tahu suka biayaan saya. Amin. Iya Bapak Ibu, ayo. Kalau sampai detik ini, kalau sampai berita ini saya turunkan, wih kayak presiden aja ngomong. Maksudnya, iya itu maksudnya. Sampai berita ini saya turunkan buat saudara, firman saya beritakan sama saudara, maaf, mungkin ada di antara kita sedang berbuat dosa, ada dalam dosa, bergumul dalam dosa, tapi seolah-olah tidak ketahuan. Hati-hati. Saudara jangan bangga. Saudara merasa, oh saya sekalipun saya berdoa, berdosa saya tetap melayani, kok saya dikasih itu. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan tidak lalai. Betul. Ayo, masih semangat? Amin. Bohong dosa tidak? Dosa. Kenapa kita lakukan? Halo? Nambahin itu dosa tidak? Dosa. Ya, dari sering kenyataan. Toh sering kita nambah-nambahin.
Bilang kanan kirimu, itu masa lalu. Ya, betul. Harusnya kalau kita mengaku Kristen, tadi kan bagus pujiannya, pertolonganmu begitu ajaib. Anda tidak akan pernah menerima pertolongan Tuhan, mendapatkan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kalau hidupmu tidak benar ya. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Ada kalanya Yesus yang saudara sembah tidak tertarik melakukan mujizat, pada tujuan kita ikut Kristen adalah mendapatkan mujizat. Betul nggak? Ada kalanya saudaraku, doa-doa kita bukan mendapatkan jawaban sesuai ekspektasi kita, tapi justru sesuatu yang kontraproduktif. Betul tidak? Kita minta berkat, masalah ada. Kayak baca-baca bermasalah. Betul? Kita minta banyak teman, banyak orang jelek-jelekin kita. Betul nggak? Pak, Bu, ada kalanya Tuhan tidak melakukan mujizat atas kita, bukan karena Yesus ingkar, tidak, karena Yesus tidak melihat ada dasar yang kuat untuk mujizat itu dinyatakan. Berat ini. Saya ulangi sekali lagi, tulis untuk update status. Biasanya orang Kristen paling suka update status. Ke gereja sedang ibadah, lalu ngapain? Enggak di sini, enggak, saya coba masuk surga. Ada kalanya Yesus Kristus yang kita sembah tidak melakukan mukjizat buat kita, padahal kita sudah minta berdoa, berpuasa segala macam. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat dasar yang kuat untuk mukjizat itu dinyatakan atas kita. Saudara jangan bilang begini, Pak, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul, bagi Tuhan, bagi kita. Ya, ada yang mustahil. Halo, masih semangat? Semangat. Amin. Loh, kalau rumah kita masuk gang Haji Sofyan, Haji Nain, Haji Mukhtar, mentok buntu, sepeda motor dia sulit, doanya di Tuhan berikan aku Alphard. Loh, sampai ayam jago keluar gigi nggak mungkin dijawab. Betul tidak? Amin. Minta yang rasional, saudaraku. Haleluya. Minta diberkati berlimpah-limpah, bermiliar-miliar. Lawang cetio saja ada tanggung jawab. Baru gaji 15 juta, oh enak kalau kawin lagi, Pak. Dosa. Kalau nyandak bertobat, dosa. Haleluya. Amin. Ya, saya cerita begini Bapak Ibu, karena bapak saya kawin 4 kali. Tolong jangan tiru, jangan pelototin saya di belakang. Bapakku bukan aku. Kalau saya one time for forever. Haleluya. Wih, istri saya itu dulu sebelum menikah kayak biola Spanyol bodinya. Dia khotbah di sini kalau nggak salah minggu lalu ini. Ya betul ya Bu ya. Cantik kan? Siapa dulu suaminya? Haleluya. Ya, dulu kan dia kayak biola Spanyol, Bu. Sekarang punya anak 3, udah kayak Mas Betot. Tapi saya mau declare buat saudara, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Amin ya, aja ragu-ragu. Amin. Dulu baru menikah saya lihat ini kurus semua. Sekarang saya lihat kalau tidur, lemak di mana-mana. Puji Tuhan, dia diberkati berlimpah. Haleluya. Amin. Ayolah Bapak Bu, kalau engkau mengalami pemulihan, engkau akan mendapatkan jawaban. Tapi kalau Anda ibadah maaf, masih ada luka batin, Anda ibadah masih menyimpan sakit hati, Anda ibadah masih menyimpan kekhawatiran berlebihan, Anda beribadah ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, sampai kapanpun hidupmu nggak dipulihkan. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura nggak dengar. Haleluya. Aku benci kali kalau SOGL itu yang nyanyi. Lagunya itu tuh. Aku benci kali kalau khotbah itu yang pendeta yang khotbah. Masa pendeta pakai baju kuning dasinya merah? Beliin, kagak ngomongin iya. Bilang kanan kirimu, jangan suka ngomongin hamba Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Boleh PowerPoint-nya saya nggak selesai nanti ini. Terus ini lewatin aja. Terus, ya. Yesus datang untuk apa?
Membalas orang-orang yang menentangnya. Saya tidak secara spesifik mengatakan siapa yang menentangnya, tapi kita belajar sama-sama. Oke? Ia datang bukan tanpa tujuan, tapi ada penghukuman. Makanya Alkitab berkata apa? Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kadang-kadang anak kita bilang gitu di meja makan, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Papa dengar. Loh iya, dulu saya waktu kecil, saya pernah kecil, saya pernah muda. Sekarang udah jadi opa-opa, cucu saya ada satu. Iya, imut-imut kayak opanya. Ya, saudaraku, dulu saya lihat kakinya papa saya takut. Betul. Papa datang saya takut. Anak sekarang, nah ayo makan. Ntar Pak, biasa lagi penting. Masya Allah. Istri diajak berdoa, ntar Pak, ini arisan pas tahun ini penting Pak. Ayo berubah. Amin. Dia datang untuk membalas orang yang mana? Siapa? Yuk, mereka yang menganiaya orang Kristen. Siapa yang menganiaya orang Kristen? Saudara jangan sebut nama. Ada kalanya pasangan hidup kita menganiaya orang Kristen. Berapa banyak suami tidak mengizinkan istrinya ibadah? Berapa banyak istri menghalangi suaminya ibadah? Betul tidak? Pak, punya istri cantik itu puji Tuhan. Betul? Tapi kalau kecantikan istrimu menghalangi engkau datang kepada Tuhan, itulah berhala. Loh, sing ya itu harusnya bapak-bapak bukan ibu-ibu. Betul? Orang yang cantik itu nggak sombong, yang merasa cantik itu yang bahaya. Ada orang lewat pasti foto gue gini aja. Nggak gitu kali. Mereka yang menganiaya orang Kristen. Siapa orang Kristen di sini? Coba angkat tangan orang Kristen. Loh, Alkitab bilang, barang siapa yang malu mengakui aku di hadapan Tuhan, nanti aku akan malu menghargai di hadapan Bapa. Siapa orang Kristen di sini? Bilang kanan kirimu, jangan lupa kamu Kristen. Kalau Anda mengakui Kristen, hidup penuh dengan kasih. Betul nggak? Kalau Anda menyadari Kristen, hidup penuh dengan urapan Tuhan, kasih, penyertaan, bahkan apa? Peduli dengan orang lain. Kita nggak bisa masa bodoh. Yang penting keluargaku selamat, yang penting aku selamat. Siapa bilang? Alkitab berkata, Great Commission, go, Pareotentes, pergi jadikan semua bangsa muridku. Haleluya. Ayatnya bilang begini. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Nah, sekarang pertanyaannya kepada Bapak Ibu. Merasa tertindas atau kita menindas Allah? Loh, serius ya. Kita agak seminar sedikit ini. Siapa di sini yang pernah disakiti hati oleh orang lain? Angkat tangan. Ini banyak kali. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Saudara jangan ego. Siapa di sini yang sering nyakiti hati orang? Gak ada yang angkat tangan. Harusnya pilih yang kedua. Kalau nggak menyakiti, disakiti. Kalau Anda tidak menindas, Anda tertindas. Betul? Jadi yang benar bagaimana Pak? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Cukup. Nanti yang nyanyi dia. Oke? Jadi Tuhan datang saudaraku bukan untuk hanya senang-senang, tidak, tetapi ada pembelaan. Pak, Bu, kalau Anda menolong orang lain nggak usah ditulis-tulis di media sosial, nggak usah. Facebook, Twitter, Instagram segala macam. Tahu nggak? Dia mau beli telur 2, nek telur. Kadang-kadang nggak mesin, nek loro dok. Apa dok itu lebih betul. Orang Jawa Timur kalau ngomong begini dah. Betul? Memang Anda mungkin ada yang banyak yang kasih like jempol. Tapi ingat, kalau Anda kejar itu, Anda dapatkan. Tapi surga Anda kasih upah buat saudara. Amin. Kalau nolong orang nggak usah pamer, biar surga yang mencatat. Haleluya. Yang jadi masalah nggak nolong, ngomongin. Coba kanan kiri itu lu enggak.
itu yang bahaya. Betul. Pak, Bu, saya masih injak tanah, jadi saya tahu apa yang saya kerjakan. Haleluya. Terus yang kedua, untuk apa ia datang? Yang menolak mengenal Allah dan menolak apa? Ini yang kitab, saudaraku. Coba lihat. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal. Siapa yang dimaksud ini? Tentu orang-orang Kristen. Banyak orang hanya ibadah, hanya menggenapi liturgi agama. Banyak orang ibadah hanya kepengen dilihat orang bahwa dia orang Kristen. Bukan itu tujuan kekristenan, saudara. Bukan itu. Tapi tujuan kekristenan menurut saya apa? Kita datang ibadah, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika ada berjumpa dengan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Betul? Tetapi banyak orang mengenal Allah tidak sungguh-sungguh. Oh, firmannya kan untuk Pak Pendeta, bukan untuk saya. Kalau dapat berkat, amin. Kalau mengampuni, doa puasa dulu, Pak. Betul nggak? Terus, dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi yang mentaati Injil bukan orang luar sana, bukan kaum kedar nebayot. We are. Kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Hari-hari ini jemaat yang saya pimpin, sengaja saya ajar masuk lebih dalam lagi untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Prepare the way for the King of Glory. Amin. Aku capek lihat orang Kristen dikit-dikit putus asa. Aku capek lihat orang Kristen dikit-dikit tersinggung. Betul. Masa ibadah gak dikasih makan? Loh, kalau makan enak beli di Sarangoci. Haleluya. Masa kopi ABC harusnya Starbucks, mau beli. Betul? Aku nggak suka, saudaraku, kalau ada orang bilang begini, kok saya ibadah nggak dapat apa-apa. Maaf, itu sedang bodoh. Kita ibadah bukan mendapatkan apa-apa, tapi kita ibadah apa yang kita berikan di hadapan Tuhan. Amin. Betul tidak? Ya. Amin. Kalau kita paham ini, nggak ada lagi yang egois. Ada orang bilang begini di gereja, tolong ya, itu kursiku jangan didudukin. Ngawur ya. Kalau kursimu bawa jauh dari rumah, taruh di gereja, tulis kursinya Pak Nainggolan. Ada amin? Puji Tuhan. Saya harap saudara ada yang tersinggung. Tapi tidak apa-apa, kalau tersinggung saya singgung terus. Haleluya. Ya, coba lihat saudaraku, siapa orang-orang yang dalam firman Injil? Kita. Berulang-ulang kita mendapatkan khotbah, berulang-ulang kita mendapatkan pengajaran kom 100, kom 200, kom 300 dan kom yang lain. Toh kita tetap bergelimang dalam dosa. Saudara jangan bilang begini, Pak, Tuhan kan Maha Pengampun, Tuhan kan Maha Penyayang. Betul, betul, saya setuju. Tapi ingat, pengampunan Tuhan tidak bisa dipermainkan. Multimedia, tolong Ibrani 10:26. Nggak ada di sini. Tolong. Ibrani 10:26. Ibrani 10:26. Puji Tuhan. Sambil nunggu ini saya tak minum. Haleluya. Haleluya. Seperti di padang gurun saya. Ada? Oh. 26 jangan korupsi. 26. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Maka Pak, Bu, ada ajaran hari-hari ini sedang populer bahwa sekali selamat tetap selamat. One save, always save. Mana bisa ayat ini berkata demikian? Bagaimana dengan Matius 7:21-23? Bukan orang yang memanggil Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan ini berkata apa? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, bohong dosa tidak. Tapi kalau Anda ulangi dosa yang sama, maaf, ayat ini nggak ada. Mana aminnya dong? Betul tidak? Kita tidak jujur di hadapan Tuhan, dosa tidak? Dosa. Ingat kisah Ananias dan Safira? Iya.
Betul? Tapi sengaja kita lakukan, Pak, saya nggak bisa ke gereja, kenapa? Ada ulang tahun. So, dia sudah undang Pak ulang tahun 3 bulan yang lalu, Pak. Yesus sudah undang saudara 2 tahun yang lalu. Mana pendeta mau kalah? Haleluya. Amin. Ya. Saudara ini kasih itu, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mungkin Anda bilang begini karena pujiannya, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Betul, tapi bukan dosa yang diulang-ulang. Paham? Tuhan bukan ATM yang kau datangi. Tuhan, aku berdosa ya, besok Mbak bikin lagi, Jo. Minggu Mbak ulang lagi datang, Mbak bikin lagi. Nggak bisa begitu. Betul? Coba dari ayat 27 bonusnya. Ayat 27. 3, 2 ya. Ini kekristenan Bapak Ibu. Ini berbicara tentang pertobatan. Saya kalau ada orang bilang gini, Pak maaf saya minta salah, nggak penting buat saya. Saya punya stok yang banyak untuk pengampunan kesalahan, tetapi untuk pertobatan itu perlu keputusanmu. Amin. Mengenal Tuhan saudaraku gampang. Betul? Saudara ibadah minggu di khotbah mengenal Tuhan, tapi mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya itu perlu sekolah kehidupan. Amin. Kalau ada orang Kristen di perhadapan masalah putus asa, Anda sebatas mengenal Tuhan. Tetapi ketika Anda tertolak dalam komunitas padahal Anda berbuat baik, Anda tetap ada dalam komunitas itu, Anda mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Tepuk tangan bagi Allah. Amin. Jangan gara-gara nggak dapat nasi kotak pindah gereja. Ini kan maaf, Kristen yang bagaimana yang kita bangun. Amin. Ayo balik ke PowerPoint. Ayo, karena waktu adalah time. Klik sekali lagi. Oke, munculnya antikris sebelum kedatangan. Ya, coba lihat saudaraku. Antikris akan membuat banyak orang menjadi apa? Ayo lihat saya, siapa murtad? Apa murtad itu? Menyangkal Tuhan. Betul? Apa murtad? Sebelah sini deh, ini sudah jawab. Yang sini? Berkhianat. Yang sana apa murtad? Semua dapat nasi kotak. Lo bukan saya yang beli ya Pak ya. Siapa murtad? Pak Bu, lihat saya sebentar. Ini terjemahan yang paling gampang. Murtad adalah tidak percaya firman Tuhan. Itu sudah murtad. Betul? Jadi jangan berpikir pindah agama, bermurtad. Enggak. Anda tetap ibadah, tapi Anda tidak mempercayai firman. Anda murtad. Gampang kok saya terjemahkan. Kenapa? Banyak orang tahu firman, tapi firman dijadikan casing. Makanya banyak ibu-ibu, tapi nggak di GBI sini, ini di GBI yang ada di Kenya sana, di Afrika Utara. Itu tuh kalau berantem, itu suaminya dikasih ayat. Itu bahaya, itu murtad. Kenapa? Dia menghakimi dengan ayat, tapi dia nggak melakukan ayat itu. Kayaknya bilang amin berat deh. Amin. Ini nih, suamiku ayatnya cocok ini. Karena dia pelit luar biasa. Dimakan harimau muntahkan. Aduh, lebay ah. Betul? Coba saudaraku. 2 Tesalonika berkata demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan harusnya dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ini juga termasuk golongan orang yang suam-suam kuku, fisiknya di gereja, rohnya melayang-layang di lapo tua. Betul? Tapi ada yang dibalik. Pak, sekalipun saya tidak ke gereja, roh saya di gereja hantu. Mana ada gitu? Nggak ada ayatnya. Betul? Sekalipun saya ada di padang golf, Pak, roh saya di sana. Lama-lama pisah dengan rohnya itu.
Amin. Kita bukan barisan orang-orang yang murtad. Kita barisan orang-orang yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang berikutnya, Antikris menyatakan dirinya sebagai apa? Sedang terjadi, saudaraku. Sedang terjadi. Di Israel sekarang ada agama baru namanya Druze. Katakan Druze. Siapa orang-orang Druze? Itu orang Kristen, nggak percaya. Masuk Islam, nggak percaya lagi. Ada agama baru. Ini datangnya dari mana? Dari Iran. Orang-orang Sunni. Betul? Kalau sudah ke Israel juga pergi namanya Gunung Hermon. Di sana ada agama yang namanya baru, agama Bahai. Betul? Orang-orang agama Bahai, siapa Tuhannya? Jitro. Siapa Jitro? Mertua Musa. Ya, akan ada penyesatan demi penyesatan. Dengar, penyesatan dimulai dari mana? Dari rumah Tuhan. Makanya di banyak tempat saya bilang, jangan pernah mengidolakan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan tetap manusia. Betul? Hamba Tuhan sehebat apapun dari dikasih makan 3 hari, I'm sure. Betul nggak? Tapi kalau Anda mengandalkan Tuhan, mungkin hari ini belum dapat jawaban. Tuhan yang kau sembah adalah Allah yang tidak pernah berdosa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Betul yang dikasih Tuhan. Ini hal ini nyata, sedang terjadi. Banyak orang, saya mau kalau ke sana harus dibimbing sama ini. Saya mau kalau ibadah datangnya. Banyak orang bilang kalau mau ibadah siapa pendetanya? Betul nggak? Betul. Pendetanya kurus apa gemuk? Apa urusannya? Ternyata pendetanya kurus, kering, kayak teri Medan. Pendeta ini rupanya nggak diberkati tuh. Badannya pun kecil kayak lidi. Jangan salah, pendeta ini tiap hari puasa, senggol tumbang. Haleluya. Amin. Ternyata yang datang bukan kurus, godek, jalan pun susah. Ada kan yang gini kan? Ada. Kita mau bilang pendeta ini babi aja dimakan. Ya Tuhan. Pendeta kurus salah, pendeta kurus salah. Ditanya lagi, pendetanya tadi naik angkot apa mobil pribadi? Ternyata pendetanya naik angkot. Ya iman saya punya Zenith terbaru, punya Innova, ini pendetanya naik angkot. Saudara salah, mobilnya mogok di jalan karena harus buru-buru naik angkot. Betul? Ternyata pendetanya naik Velfire terbaru. Perpuluhan jemaat dimakan, capek deh. Haleluya, saya nggak tahu yang ketawa ini korban apa pelaku. Oh iya, ada pendeta pakai baju bagus, dari mana dia dapat uang? Ya dari Tuhan lah. Betul? Apa sih yang dibanggakan sebagai hamba Tuhan? Nggak ada kok. Betul. Saya manusia biasa. Saya bilang sama istri anak saya, kalau khotbah saya tidak memberkati kamu, aku berhenti jadi pendeta. Bagaimana mungkin saya mengkhotbahi orang lain kalau keluarga saya nggak diberkati? Betul tidak? Bagaimana saya melayani orang lain kalau keluarga saya nggak terlayani dengan baik? Hati-hati pelayan Tuhan. Saudara jangan jalan kayak malaikat ngeliatnya kepleset masuk ICU. Kan dibuat-buat. Biasa aja kali. Kalau orang Jawa kan gitu, saudara gitu. Nggak usah dibuat-buat lah. Amin. Yang penting Tuhan yang buat kita luar biasa. Yang terakhir. Yang terakhir dalam puji Tuhan. Yang terakhir setelah kenapa dia datang? Memisahkan umatnya. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak, mana yang suam-suam kuku, mana yang menyala-nyala. Betul gak? Pak, Bu, apa yang saya ajarkan, apa yang saya khotbahkan hari ini, suatu ketika dalam kitab kehidupan saya juga akan dihakimi. Apa yang saya khotbahkan benar atau tidak? Tapi kalau saya salah menyampaikan sesuatu, Tuhan pasti hukum saya loh. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kebenaran saya sampaikan, Bapak Ibu gak peduli, not my business anymore, it is yours. Haleluya. Makanya perwira Kapernaum bila berkata gini, katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Lah kita suka patah-patah. Tidak percaya. Benar kan? Udah baca Alkitab satu bab, satu ayat, satu kitab,
Kira-kira Tuhan jawab nggak ya? Aduh, satu iota keraguan, Tuhan tidak maksimal atas saudara. Amin. Ayo hari-hari ini Bapak Ibu miliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Hari-hari ini saudara rindukan lawatan Pentakosta. Hari-hari ini saudaraku jangan lagi isi dengan hal-hal yang maaf tidak penting. Hidupmu sama seperti uap kok. Hari ini ada, kita nggak tahu besok masih ada atau tidak. Betul nggak? Kalau hari ini diingatkan Tuhan untuk mengampuni kesalahan orang lain, saudara lakukan hari ini. Siapa tahu kesempatannya nggak datang kalian berdua. Amin. Kalau hari ini sudah diingatkan untuk memberkati anak yatim, orang miskin yang papa yatim, lakukan hari ini. Kesempatan tidak selamanya datang kalian berdua. Amin. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kau diingatkan Tuhan, aku mau melayani kau, jangan tunda-tunda. Betul? Jangan sampai udah masuk rumah sakit Fatmawati, udah cari Pak Jebri bilang sama Pak Gembala, saya mau melayani, telat. Sudah nanti, kalau Tuhan berikan kesembuhan, saya akan melayani, saya janji. Tuhan nggak mau dengar janji. Ayo dong, jangan pura-pura nggak dengar. Amin. Kalau mau melayani kapan? Jangan dibuktikan, nantang betul. Sekarang. Kalau saudara mau memberi kapan? Sekarang. Kalau mau mengampuni kapan? Tunggu Pak Raya Haji Idul. Enggak. Kita nggak tahu kok. Siapa tahu ada yang pulang ketabrak kecoa terus lewat. Loh, kalau kecoanya numpang kontainer. Sekali lagi, Tuhan akan curahkan rohnya atas kita. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, sebab Dia memerdekakan saudara. Tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayo berdiri, kau baru selesai. Haleluya. Puji Tuhan.